Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil Ummah, masih pada Ad-Darsul Awal. Di akhir-akhir Ad-Darsul Awal, di akhir pelajaran pertama, yaitu surat-surat pendek. Sebelum kita lanjutkan, pertama marilah kita senantiasa meluruskan niat kita dalam talabul ilmi, dengan niat menghilangkan kebodohan dalam diri kita sebelum orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu apabila dipelajari dengan cara yang benar akan memberikan efek yang sangat baik bagi diri seseorang di dalam dia beraqidah, bermuamalah, beribadah, karena landasannya adalah ilmu. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau, yaitu suatu bab yang dicantumkan oleh beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk talabul ilmi, menambah ilmu, dan juga terus diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ingatkan di awal pengajian kita. Kemudian marilah kita senantiasa memohon isti'anah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus rasulnya dengan huda, yaitu ilmun nafi', al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq ay al-amalus salih, agama yang benar sejalan dengan amal-amal saleh. Tentunya amal saleh adalah amal yang cocok dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita hendak berbuat, beramal, kita berfikir terlebih dahulu, adakah contoh yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik yang diajari langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menyamai amalan mereka tidak akan mungkin, tetapi kita memiliki model kecintaan kepada mereka, maka hendaknya kita berbekal diri dengan ilmu sehingga kita bisa berusaha untuk beramal saleh yang cocok dengan syariat agama ini yang telah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim dan yang mengikuti mereka. Baiklah para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, maka kita mulai lanjutkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Ya. Baik, surat ini ya termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ya berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya. Adapun surat Al-Madaniyah adalah yang diturunkan setelah berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka Al-Qur'an itu turunnya adalah ya berangsur-angsur. Juga perlu kita ingatkan di awal kajian ini ya. Karena alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan siyam Ramadan, puasa Ramadan ya. Di 10 terakhir masing-masing di antara kita dan kaum muslimin ya. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik dari amal ibadah, amal-amal saleh di bulan tersebut. Termasuk ketika malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar, malam pertama kali diturunkannya Al-Quran. Maka kita perlu ingatkan bahwasanya diturunkan Al-Quran itu dengan berangsur-angsur. Maka keliru orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada lagi ya Lailatul Qadar karena Al-Quran telah diturunkan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang salah yang perlu diluruskan. Tetap ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beliau diwafatkan oleh Allah tetap mengharapkan Lailatul Qadar. Ya. Maka tadi sudah kita jelaskan kalau Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum beliau hijrah ya walaupun dalam perjalanan, maka apa dikatakan ayat tersebut adalah surat tersebut adalah surat Makkiyah. Adapun setelah berhijrahnya beliau maka surat tersebut dinamakan surat Madaniyah. Baiklah jamaah sekalian, perhatikan yang membuka mushafnya dibaca dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudznya dibaca dengan benar tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia telah usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Kurang lebih terjemahan bahasa Indonesianya demikian. Kemudian kita masuk kepada penafsiran yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Tabbat yada abi lahabi wa tab ay khasirat yadah wa khabat. Al-awwal du'a'un alaihi wa tsani khabarun anhu. Di dalam ayat ini, dalam ayat yang pertama ini diterangkan bahwasanya kata beliau ya tabbat itu adalah apa? Khasirat wa khabat. Ya celaka, binasa, ya, sungguh celaka, ya, binasa kedua tangan Abu Lahab.
Tentunya dalam ayat ini, dalam ayat yang pertama ini doa kecelakaan dan juga ya sebagai kabar ya tentang Abu Lahab itu sendiri ya. Karena perangainya yang sangat buruk. Ya diterangkan langsung. Allah turunkan satu surat ini untuk ya menghinakannya sebagaimana perbuatan dia di dalam yang menghinakan Nabi dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Abu Lahab itu? Wa Abu Lahab huwa ammun Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ashaddi a'daihi kathiral adhiyati lahu wat tanaqqus lahu walidinihi. Abu Lahab adalah ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling keras ya siksaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuhnya, dan banyak sekali ya gangguan-gangguan atau penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukannya dan juga terhadap agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat maka paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi ya 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah paman-paman beliau yang beriman terhadap apa yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa risalah Islam, kebenaran, iman, tauhid, dakwah Islam yang diusung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diimani oleh mereka. Yang kedua adalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menolong akan tetapi tetap di atas kekafirannya. Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tetap di atas kekafirannya. Dan yang ketiga adalah yang ingkar, yang tidak beriman kepada ya apa yang didakwahkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan berupa risalah Islam. Ya, bahkan mengingkari dan bahkan sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka paman yang pertama, kelompok yang pertama seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, kelompok yang kedua ya seperti Abu Talib ya, yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya untuk mengucapkan syahadat agar masuk ke dalam agama Islam sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa membelanya, memberikan syafaat kepadanya. Ya. Membela agar nantinya ada hujjah ya yang bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi memberikan syafaat dengan keringanan siksa di dalam api neraka. Itu pun ya semuanya terbakar sekujur tubuhnya ketika kemudian ya diletakkan di kakinya sendal dari api neraka, kemudian terbakar sampai kemudian mendidih ya ubun-ubunnya. Semuanya terbakar. Artinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan siksa yang paling ringan. Wal iyadzu billah. Adapun yang ketiga adalah paman yang tetap kafir ya dan bahkan menghina Nabi ya, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhinya dengan keras seperti Abu Lahab. Ya. Wa thabata fi sabab nuzuliha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ida as-safa dzata yaumin faqal. Maka kita lihat bagaimana ya kemudian permusuhan Abu Lahab yang begitu keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan tentang sebab nuzul turunnya ayat ini. Ya. Untuk kita memahami tafsir Al-Qur'an, maka agar sempurna pemahaman kita, kita juga berusaha untuk mengetahui sebab nuzul, ya, yaitu sebab diturunkannya sebuah ayat atau surah dalam Al-Quran. Ketika Nabi SAW saat itu menaiki Bukit Safa pada suatu hari, ya, maka beliau pun memanggil kaumnya, ya sabaha, ya sabaha, ya,
Karena Nabi SAW ya, kalau sudah nampak di Mekah, ya setelah beliau lama meninggalkan kota Mekah tersebut, kemudian beliau tampak, wah ini kemudian orang-orang kufar Quraisy, ya, orang-orang yang mengetahui tentang Nabi SAW, Nabi kemudian kembali ke kota Mekah, wah ini ada sesuatu yang ya menggembirakan. Ya. Fajtama'at ilaihi Quraisyun qalu, ya, maka kemudian orang-orang Quraisy berkumpul setelah Nabi SAW memanggilnya di atas bukit Safa. Ya. Kemudian mereka pun mendengar panggilan dan seruan Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, qalu malak, ada apa denganmu? Qal ara'aytum law akhbartukum anna al-aduwa yusabbihukum aw yumassikum ama kuntum tusaddiquni. Ya, bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya musuh kalian telah mengintai kalian di pagi maupun di petang hari? Apakah kalian mempercayaiku? Qalu bala, mereka pun mengatakan tentu. Qal fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Maka sesungguhnya aku adalah memberikan peringatan kepada kalian, ya, dari siksa Allah yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka di antara ya kaum Quraisy tersebut, ya, di tengah-tengah mereka ada Abu Lahab. Kemudian dia pun bersahut, tabban laka alihada jama'atana, binasa engkau, celaka engkau. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Ya, fa anzalallahu tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka kemudian Allah turunkan, ya, firman-Nya tabbat yada abi lahabi wa tab, untuk membantah langsung. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Al-amwal allati jama'aha wal aulad wat tijarata wa ghaira dhalik, kullu hadhihi la tughni anhu min Allah syai'a. Yaitu tidaklah bermanfaat kepadanya, kepada Abu Lahab tersebut, hartanya dan apa yang dia usahakan selama hidupnya. Apa saja yang dia usahakan, ya harta termasuk yang dia cari, yang dia kumpulkan, termasuk anak-anaknya, perniagaannya dan selainnya. Semuanya tidak bermanfaat untuk menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena kekufurannya. Ya. Maka kita lihat dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang-orang kafir itu berusaha untuk menebus siksa. Ya. Apa yang dia miliki sekiranya dari emas seluas langit dan bumi untuk menebus siksa azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa. Artinya hartanya tidak akan memberikan manfaat untuk menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka memiliki dunia ini. Ya, mereka berfoya-foya, mereka hidup, ya, dengan berglamor harta, tetapi siksa Allah menanti mereka. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya bersungguh-sungguh untuk menghindar dari kekufuran, langkah yang bisa kemudian menjerumuskan sedikit demi sedikit, yang bisa menjadikan orang itu murtad, wal iyadzu billah, terpengaruh dengan kekayaan,
harta. Ya, barangkali untuk sementara dia kemudian terjerumus ke dalam kemaksiatan ketika dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil yang dia kumpulkan. Ya, kita tidak tahu bagaimana kemudian fitnah di kemudian hari yang akan melanda orang-orang yang gila harta. Ya, yang tentunya hartanya itu adalah dari hasil yang sia-sia, dari hasil yang haram. Maka tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayasla naran dzat lahab. Sayasla naran dzat lahab. Wa imra'atuhu huwa wa imra'atuhu yaslawna an-nara. Abu Lahab dan juga istrinya akan memasuki neraka. Wa hadhihi suratu nazalat fi hayati Abi Lahabin wa imra'atihi. Di mana ayat ini, surat ini turun ketika Abu Lahab dan juga istrinya masih dalam keadaan hidup. Wa hadhihi minal ayatil azimati wal barahinil ajibah ala sidqi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka surat yang agung ini sebagai bukti keajaiban, sebagai bukti kebenaran akan risalah yang diemban yang Nabi datang dengannya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Fa inna fiha al-ikhbaru annahuma yamutani 'alal kufri wal mu'adati li dinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa kana mautuhuma ala dhalik. Karena apa? Kita imani bahwasanya surat ini menerangkan, mengabarkan bahwasanya kedua-duanya, Abu Lahab dan istrinya, akan mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, dan dalam keadaan menentang agama Allah. Wal'iyadzubillah. Dan ternyata Allah matikan dia di atas kekufuran. Bagaimana kita memahami perkara ini? Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kembalikan Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Atau contoh yang lain seperti juga Fir'aun yang makarnya tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia akan binasa, Fir'aun dan juga bala tentaranya. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya, fa'alul lima yurid. Ya, karena ada orang yang memahami agama ini dengan logika. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksanya? Ya, menyediakan api neraka baginya, kemudian ditakdirkan kufur, kafir, ingkar kepadanya, lalu menyiksanya. Ya, bagi orang-orang yang beriman tidak pernah mempertentangkan antara takdir Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Kita lihat juga contohnya, misalkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sudah diusahakan, didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajari agar mengucapkan syahadat supaya masuk Islam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya mati dalam keadaan kufur, wal iyadzu billah. Maka di sini kita mengambil hikmah bahwasanya kita berusaha untuk senantiasa meminta petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditakdirkan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita muslim, dalam keadaan kita berserah diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, mengambil sebab-sebab ketakwaan,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilata, dan hendaknya kalian bertaqarrub kepada Allah dengan al-wasilah, yaitu amal-amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, bukan menjadikan perantara wali-wali yang diklaim sebagai wali diminta kepadanya, atau kuburan-kuburan tertentu yang dijadikan wasilah katanya. Maka ini adalah sesuatu yang menyimpang sebagaimana yang sudah pernah kita bahas tentang authan, di mana banyak sekali orang-orang yang justru beribadah menyembah berhala-berhala yang terjerumus ke dalam kekufuran, amalan-amalan kesyirikan. Maka kita berusaha menghindari dengan cara meminta kepada Allah siang dan malam, pagi petang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, yang sepantasnya kita bergembira dengan Islam ini, dengan keutamaan dari Allah berupa petunjuk Al-Quran, agar kita terhindar dari kekufuran. Karena masing-masing kita dimudahkan sesuai dengan kodrat penciptaannya. Kata Nabi SAW, ketika beliau telah kembali dari pemakaman Gharqad, dari memakamkan salah seorang sahabat, beliau kemudian mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan sudah ditulis takdirnya, dicatat apakah dia termasuk orang yang menghuni neraka atau surga. Lalu para sahabat mengatakan, afala nattakilu, kalau demikian ya Rasulullah, tidakkah kita hanya menyandarkan diri dengan takdir tersebut? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaknya kalian beramal, masing-masing sudah dimudahkan. Kalau dia termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk penghuni surga, orang-orang yang bahagia, dia akan mengamalkan amalan-amalan orang yang berbahagia juga, mengamalkan amal-amal saleh. Kalau dia kemudian termasuk orang yang waliyadzubillah ditakdirkan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya melakukan amalan-amalan kemaksiatan, waliyadzubillah. Hatinya selalu condong untuk kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah ciptakan dan Allah berikan perangkat untuk mendapatkan hidayah. Tetapi kenapa justru dia memilih jalan kecelakaan? Allah berikan dia perangkat, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'an, diberikan dia penglihatan, pendengaran, hati untuk menilai ini jalan kebenaran, kok dia justru memilih kemudian jalan kecelakaan, jalan kebinasaan. Maka kita di pagi hari maupun di petang hari untuk selalu berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Dan senantiasa memohon kepada Allah jalan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Wa imra'atuhu hiya Arwa bintu Harbin. Nama istrinya adalah Arwa bintu Harbin Ummu Jamil. Ummu Jamil, tetapi perbuatannya tidak jamil. Perbuatannya adalah perbuatan yang buruk. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kanat tahmilu syaukas sa'dan wal adha. Kerja istrinya adalah membawa duri sa'dan dan duri yang dapat mengganggu,
wa tada'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghatan fi idza'ihi sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya ini meletakkan duri Sa'dan tersebut di jalanan yang akan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul beliau disiksa, disakiti oleh Abu Lahab dan juga istrinya yang sekongkol senantiasa ingin memudaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha ay unuqiha hablun min masad ay turfa'u bihi ila syafiri jahannam thumma yurma biha ila asfaliha wal iyadzu billah. Di mana di lehernya itu hablun min masad, ada sabuk, ada sabut, tali dari sabut, yang tali tersebut fungsinya untuk mengangkat dia, tali tersebut akan mengangkatnya ke ujung atas, paling atas neraka jahanam, lalu kemudian dilemparkan ke kerak api neraka. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Au annaha tahmilu fin nar al-hatab ala zawjiha. Atau dia yang membawa kayu bakar dalam api neraka itu, kemudian dia bakar suaminya, yaitu Abu Lahab. Tahmilu fin nar al-hatab ala zawjiha. Mutaqallidatan fi unuqiha hadzal habal, atau dia kemudian mengalungkan tali sabut tersebut di lehernya. Dia, istri tersebut, istri Abu Lahab itu kemudian mengalungkan api, tali sabut itu yang tentunya adalah bagian dari api neraka jahanam, dia kalungkan di lehernya, tali yang menyala-nyala tersebut, yang bergejolak tersebut. Wal iyadzu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Wal iyadzu billah. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah siksa yang sangat dahsyat. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan untuk kemudian lafaz-lafaz neraka itu atau surga dipermainkan. Ini adalah bagian yang sakral penyebutannya dalam agama. Ada orang yang menyebutkan jenis makanan dengan nama neraka. Beberapa pedagang kita saksikan melihat seakan-akan merendahkan, bermain-main dengan nama-nama yang sakral dalam agama atau surga, hendaknya dihindari. Betapa ngeri ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bagi mereka-mereka yang menentang Rasulnya. Dalam ayat-ayat yang sudah kita pelajari dari surat-surat sebelumnya, alhamdulillah menjelaskan bahwasanya risalah Islam yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, adalah kebenaran yang sepantasnya untuk diikuti. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang pantas untuk senantiasa dikedepankan, untuk diikuti. Bukan kemudian perkataan seseorang, ideologi seseorang yang dikultuskan, yang menyebabkan jalan menuju kepada kesyirikan. Tetapi harus kita pelajari bahwasanya tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok mulia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya menjelaskan tentang bahwa beliau adalah pribadi yang sepantasnya kita agungkan sesuai dengan derajat beliau, derajat kemanusiaan. Bukan sampai kemudian mengangkat, meninggikan beliau kepada derajat ketuhanan.
meminta-minta di kuburan beliau. Ya, ini adalah merupakan perbuatan yang menjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kita lihat dari surat Al-Fil bagaimana kemudian di hari kelahiran beliau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan penduduk Mekah dari serangan tentara Abraha, tentara bergajah dari Yaman. Yang kita pahami dari surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Juga dari surat yang lainnya dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, bahwa Nabi diberikan kebaikan yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lihat hubungan antara satu surat dengan surat-surat berikutnya, sebelum dan sesudahnya. Agar kita bisa mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Di antara yang diberikan kepada Nabi SAW adalah telaga di surga. Bagi mereka-mereka yang istiqamah di dalam meniti ajaran beliau, menempuh dan menjalankan sunnah-sunnah beliau, kemudian diperintahkan untuk salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, dan juga berkorban karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari kebaikan. Termasuk Abu Lahab, paman Nabi SAW, terputus dari kebaikan. Kenapa kemudian disebutkan pertama kali adalah celaka kedua tangannya? Karena dengan tangan inilah orang bisa memberi atau orang bisa berbuat. Maka kita perhatikan tangan kita. Apakah selama ini tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita gunakan justru lebih dominan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita punya tabungan akhirat dengan fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, lisan kita, semuanya kita gunakan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-wasilah itu artinya adalah ma yuwassiluka ilal maqsud, yaitu perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan engkau kepada tujuan. Apa tujuan seorang muslim? Tentu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari dalam kehidupannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar dalam surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia cari dalam hidup ini. Ia berusaha untuk terus menghindari jalan-jalan kekufuran, langkah-langkah yang bisa menjerumuskan ke dalam pemurtadan. Banyak sekarang gerakan-gerakan pemurtadan, maka kita harus mewaspadai, dan juga harus mendakwahkan Islam ini lebih semangat lagi, karena musuh-musuh Islam yang menyebarkan kekufuran mereka tidak henti-hentinya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi pribadi dan juga para pendengar sekalian dimanapun berada. Dari surat ini sudah kita pahami bahwasanya kebinasaan akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menentang Nabi dan juga syariat yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita perhatikan bahwasanya harta itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberi manfaat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan harta itu seseorang bisa berbangga diri. Dengan harta itu yang semestinya dia bisa gunakan untuk taat kepada Allah, akan tetapi digunakan untuk berfoya-foya, menggunakan untuk di jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tidak bermanfaat harta yang dimilikinya dan apa yang dia usahakan selama dia hidup.
Semoga ya bisa memberikan pencerahan kepada kita, memberikan rasa ya tambahan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa selamat ya sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang ya, kepada suatu kaum dikarenakan perbuatan yang keji yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala bisa sekejap untuk kemudian ya menimpakan siksaan kepada mereka. Kalaulah kemudian ya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala sudah menyegerakan azab kepada kita. Ya, karena betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan, ya, keterbatasan kita di dalam ya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berharga dari surat ini agar kita senantiasa waspada ya dari doa keburukan, ya, dari pengaruh harta yang tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, dari upaya-upaya untuk merendahkan dan menghinakan ajaran Islam, ya, ajaran sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan oleh para sahabatnya. Ya, berhati-hatilah ya dari merendahkan syariat, merendahkan ajaran-ajaran Islam, merendahkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperolok ajaran-ajaran Islam, membuat makar ya dengan teknologi yang sangat canggih saat sekarang ini, orang mudah untuk kemudian ya memberikan kesimpulan-kesimpulan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama sekali tidak ada tuntunan dari para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu banyak sekali disebar di ya sosial media. Maka hendaknya kita berhati-hati dari teknologi yang ada saat sekarang ini. Mari kita gunakan untuk ya memperjuangkan agama Islam ini, mengamalkan, mengilmui, mendakwahkannya dengan hujjah, dengan dalil, dengan bersungguh-sungguh. Terus memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahkan tauhid, memberikan penjelasan kepada ya masyarakat luas agar mereka menghindari kekufuran, menghindari kesyirikan, menghindari kebid'ahan dan berbagai macam yang dapat ya merusak masa depan mereka di negeri akhirat kelak. Dan keselamatan ya adalah bimbingannya kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijelaskan oleh para ulama salaf, karena ya mereka adalah ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam ya mendakwahkan dan menjalankan agama ini. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.